Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dewi Citra Yudia. Saya dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu atau Buddha pernah berkembang di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Barat Timur, kerajaan ini lebih dikenal sebagai nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Pakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Puncak kerajaan Mataram kuno berlangsung pada pemerintah dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa keemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Wilayah kekuasaan pun sangat luas, bahkan mencapai Semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah seperti Parasasti Canggal, Parasasti Mataye, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. Sejarah Kerajaan Mataram kuno, Prasasti Mantayasi atas nama Dyah Balitu menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan Parasasti Cangkal yang berangkat 732 M, tetapi tidak menyebut dengan jelas nama kerajaannya. Sanjaya hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelumnya dirinya yang bernama Sana. Sepeninggal Sana, negara menjadi kacau dan Sanjaya tampil sebagai raja dengan dukungan dari Sanaha, ibunya. Sanaha adalah saudara perempuan Sana yang juga merupakan cucu dari Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga. Namun nama Sana tidak terdapat dalam daftar raja Kerajaan Mataram kuno versi Parasasti Mantayase. Para ahli menduga bahwa mungkin Sana memang bukan Raja Medang. Dengan kata lain, Sanjaya diduga mendirikan sebuah kerajaan baru yang berbeda setelah mewarisi tahta. Oleh rakyatnya, Raja Sanjaya dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, cakap, berwibawa, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah ini kepemimpinannya luas, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya semakin bersejahtera. Pada masa pemerintah pula, Kerajaan Mataram kuno sempat menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Selain Parasti Canggal Bukti pemerintah Sanjaya, terdapat dalam Carita Parahyangan yang ditulis sekitar abad ke-16. Salah satu peristiwa penting pada masa Rakai Panangkaran adalah agama Buddha mulai berkembang pesat di Mataram kuno. Rakai Panangkaran adalah seorang penguasa berkuasa yang memerintah pada abad ke-8 dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut. Pembahasannya adalah Rakai Panangkaran dikenal karena dukungannya terhadap agama Buddha dan upayanya untuk mempromosikan agama di kerajaannya. Terus, ia mendukung pembangunan kuil dan biara Buddha, serta pendirian komunitas Buddha. Dukungannya terhadap agama Buddha kontribusi pada pertumbuhan pesat dan popularitasnya di kalangan masyarakat Mataram. Penyebaran agama Buddha pada masa pemerintah Rakai Panangkaran memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat dan budaya Mataram. Ajaran Buddha mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk seni, arsitektur, sastra, dan norma-norma sosial. Pembangunan monumen
Buddha seperti candi dan stupa menjadi praktik umum yang mencerminkan semakin besarnya pengaruh agama Buddha di wilayah tersebut. Dukungan Rakai Panangkaran terhadap agama Buddha meninggalkan warisan abadi di Mataram dan berkontribusi pada pendirian agama Buddha sebagai agama terkemuka di Jawa. Candi-candi yang dibangun pada masa pemerintahnya seperti contohnya Candi Borobudur dan Sewu berdiri sebagai simbol abadi dan patronasenya dan berkembangnya komunitas Buddha di Mataram kuno. Setelah itu, kesimpulannya, peninggalan kerajaan Mataram kuno termasuk kompleks Candi Borobudur, Prambanan, Candi Mendut, serta prasasti-prasasti seperti prasasti Sojomerto dan prasasti Canggal merupakan warisan budaya yang kaya dan berharga bagi Indonesia. Cukup segitu aja dari Nabila. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.